Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita hari ini mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga doa yang kita ucapkan tadi mempermudah kita untuk belajar hari ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan materi apa saja yang kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, pengertian nikah, hukum pernikahan. 3. Hidbah atau meminang. 4. Memahami mahram. 5. Prinsip kafah. 6. Syarat dan rukun nikah. 7. Hikmah nikah. Yang pertama, pengertian nikah. Seperti gambar yang di samping, kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur kata hubungan antara sesama umatnya, termasuk hubungan manusia dengan sesama yang terkait dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah satu karunia agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Dan artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah karena pernikahan mempunyai pengaruh yang baik bagi yang melaksanakannya, masyarakat maupun seluruh umat manusia. Pernikahan merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis dengan jalan yang baik dan syah, serta sesuai dengan tuntunan syara. Selain itu, membuat jiwa menjadi lebih tenang dan terpelihara dari melihat yang haram. 2. Hukum pernikahan. Wajib. Menjadi wajib apabila seorang muslim telah cukup kemampuan untuk melaksanakannya baik secara finansial maupun lahir batin. Di sisi lain, ia memiliki hasrat seksual yang tinggi dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan jika ia tidak menikah. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan hina dengan cara lain seperti puasa, mengingat bahwa menjaga kesucian dan kehormatan adalah suatu keharusan. Begitu pula dengan menjauhi perbuatan yang dilarang agama, sehingga cara terbaik baginya adalah dengan menikah. B. Haram apabila seorang akan menzalimi serta membahayakan pasangannya jika menikah.
Jika seperti dalam kondisi tidak dapat menikahi atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pernikahan lahiriah dan batiniah, atau tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Juga menjadi haram bila hendak melakukan penipuan atau ada kasus di mana salah satu pasangannya menderita penyakit yang bisa menghalangi kebahagiaan di antara mereka kelak, maka tidak halal baginya untuk menyembunyikan hal itu, kecuali telah memberitahukan kekurangannya itu kepada calon pasangannya. C. Sunnah. Tidak menjadi wajib melainkan sunnah jika seseorang sudah mampu dalam finansial dan pemenuhan lahir batin, tetapi tidak takut akan tergelincir kepada perilaku yang dilarang, dilatar belakangi pula dengan umurnya yang dibilang masih muda. Orang dengan keadaan seperti ini sebatas dianjurkan untuk menikah, tidak sampai diwajibkan lantaran ia mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina. D. Makruh. Bagi orang yang tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batinnya, tetapi calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka, dengan kondisi seperti ini maka menikah adalah makruh bila dipandang dalam Islam. E. Mubah. Di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zalim, atau membahayakan pasangannya. Jika tidak menikah, tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang yakni boleh atau mubah. 3. Hidbah atau meminang. Hidbah artinya pinangan, yaitu permintaan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara yang umum yang sudah berlaku di masyarakat. Ya, seperti kita atau seseorang itu melamar kepada orang tua perempuan. Kan kadang-kadang laki-laki itu juga gak berani untuk datang ke rumah si perempuan itu tadi, dan itu juga akan bermasalah apabila akan terjadi pernikahan. Terkait dengan permasalahan hidbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw abnantum fi anfusikum, yang artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan dalam kurung keinginanmu dalam hati. Cara-cara pinangan itu: 1. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. B. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, tolak bain, atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. C. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 di atas. 2. Perempuan yang boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. B. Perempuan yang tidak dalam masa iddah. C. Perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. 4. Memahami mahram. Mahram adalah orang baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi 2, yaitu
A. Sebab haram dinikahi untuk selamanya. 1. Ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur di atasnya. 2. Anak perempuan beserta semua jalur ke bawahnya. 3. Saudara perempuan. 4. Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya. 5. Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak. 7. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuannya, anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. B. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah mereka adalah 1. Istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya. 2. Istri-istri ibu. 2. Ibu istri atau dalam kurung ibu mertua dan nenek istri atau ibunya ibu mertua. 3. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan dalam kurung rodoah. 4. Wanita yang haram dinikahi laki karena sebab li'ain. Allah juga menerangkan ini dalam surat An-Nisa juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum wa an وحلائل أبنائكم الذين من أسلافكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak yang perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan susuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan atau dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 23. B. Sebab haram dinikahi sementara. A. Pertalian pernikahan. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat. B. Talak bain kubro atau talak 3.
Bagi seorang laki-laki yang mencerai istrinya dengan talak 3, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan kembali dan melalui masa iddah. C. Memadu dua orang perempuan bersaudara. 1. Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu. 2. Saudara perempuan ibu istrinya, bibi istrinya, baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya. 3. Saudara perempuan bapak istrinya dalam kurung bibi istrinya, baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak istrinya. D. Berpoligami lebih dari 4. Seseorang laki-laki yang telah beristri 4, haram baginya menikahi wanita yang kelima, karena syara telah menetapkan bahwa seseorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal 4 orang wanita. E. Perbedaan agama. 1. Perempuan musyrik, di mana ia haram dinikahi laki-laki muslim. 2. Perempuan muslimah, di mana ia haram dinikahi laki-laki dan muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain Islam. 5. Prinsip kafah. Pengertian kafah. Kafah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, jabatan, pangkat, agama, akhlak, dan harta kekayaan. B. Hukum kafah. Kafah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seseorang laki-laki yang tidak sekufu tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasa atau batal. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis salihah dinikahi oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasa. Kafah adalah hak bagi seseorang. Karena itu, jika yang berhak rela tanpa adanya kafah, pernikahan dapat diteruskan. 6. Syarat dan rukun nikah. A. Pengertian. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi syah. B. Rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat nikah, berikut penjelasan singkatnya. A. Calon suami. Syaratnya: 1. Harus beragama Islam. 2. Benar-benar seorang laki-laki. 3. Menikah bukan karena dasar paksaan. 4. Tidak beristri 4. Jika seseorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain hingga masa iddah berakhir. 5. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. 6. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Dalam kurung ini berlaku bagi seseorang laki-laki yang akan melakukan poligami. 7. Tidak sedang berihram haji atau umroh. B. Calon istri. Syaratnya itu: 1. Beragama Islam seperti yang di atas tadi. 2. Benar-benar seorang perempuan. 3. Mendapat izin menikah dari walinya. 4. Bukan sebagai istri orang lain. 5. Bukan sebagai mut'ah atau wanita sedang dalam masa iddah. 6. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina. 8. Atas kemauannya sendiri. 9. Tidak sedang ihram haji atau umrah. C. Wali dan syaratnya itu juga hampir sama. 1. Laki-laki. 2. Beragama Islam. 3. Balik atau dewasa. 4. Berakal. 5. Merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya. 6. Adil. 7. Tidak sedang ihram haji atau umrah. D. 2 orang saksi. Syaratnya: 2 orang laki-laki beragama Islam. 3. Dewasa atau balik.
berakal, merdeka, dan adil. 4. Melihat dan mendengar. 5. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad. 6. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah. 7. Hadir dalam ijab kabul. 6. Ijab kabul. Syaratnya 1. Menggunakan kata yang bermakna nikah atau menikah. At-tarjih atau menikah baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Pengantin. 2. Lafaz ijab kabul diucapkan pelaku akad nikah dalam kurung pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. 3. Antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. 4. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berada pada satu majelis atau dalam satu tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. 5. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang terakhir, hikmah nikah. Hikmah nikah itu dibagi menjadi 2. 1. Hikmah bagi individu dan keluarga. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama. B. Dengan adanya pernikahan maka tujuan daripada syarat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan supaya keturunannya tidak menjadi fasik atau anaknya itu tidak bernasab kepada ibunya gitu. C. Pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antara keduanya pun harus dipahami. 2. Hikmah bagi masyarakat. A. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena dengan pernikahan perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan terkurangi. B. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong di antara masyarakat. Baiklah anak-anak, ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Kali ini marilah kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.